karena kita tidak bisa membedakan pasien itu COVID atau non-COVID di poliklinik, akhirnya dipasang lagi demi proteksi petugas. Dan sehingga tidak semua petugas harus pakai N95 karena untuk menghemat APD masker N95. Jadi cukup dengan itu dan masker bedah saja. Bahkan kita lihat kalau di Korea dan Cina itu punya semacam sputum booth atau sampling booth, tapi jadi petugasnya ada di dalam, terus kemudian mereka mengambil swab dengan booth itu di dalam kaca. Nah itu juga kita sepertinya akan melakukan itu untuk penghematan APD lagi, dok. Juga untuk dengan transportation chamber untuk pasien, di mana pasien itu brankarnya nanti kemudian kita kasih mika, sehingga kalau misalnya dia melintas di jalur hijau pun masih aman untuk lingkungan sekitarnya, sehingga tidak mengkontaminasi. Seperti itu, dok. Ini sebenarnya merupakan standarisasi ya. Ini kebijakan bukan standar dok. Ini kebijakan kita. Nggak usah pakai face shield lagi. Face shield tetap dok. Oh, jadi double cover ya? Iya. Masker bedah dan face shield, masker bedah, Google, face shield itu tetap, tapi N95 yang dihemat. Kalau face shield dan Google kan reuse, dok. Iya, iya. Kalau N95 itu yang kita agak repot. Terima kasih. Sama-sama, dok. Ya. Terima kasih, Dokter Hari. Saya beralih ke Sumatera nih, yang paling ujung Aceh. Ada pertanyaan kah? Sumatera Utara, Medan, Pekanbaru, Padang. Ada yang ingin menanyakan sesuatu? Tidak ada. Lanjut saya ke daerah selatan, nggak ada ya, Palembang, Lampung. Sepertinya tidak ada pesertanya. Atau mungkin ada? Silakan langsung menyahut ya. Lanjut di Jakarta. Ada pertanyaan dari Jakarta? Tidak ada? Bandung? Oke, kita beralih ke Jawa Tengah. Semarang. Prof. Hendro, ada pertanyaan, Prof. Hendro? Kan mic-nya nggak dibuka mungkin. Tidak ada? Sebentar, saya lihat. Prof. Hendro tidak ada? Baik, lanjut Yogyakarta. Solo. Boleh bertanya, Dok? Ya, silakan. Ini terkait dengan APD yang sekarang itu kan banyak sekali kita mendapatkan bantuan dari masyarakat yang bahannya dari spons. Itu sebetulnya aman nggak ya? Ya, bahan coverall ini ya? Ya, bahan coverall. Karena kan ya. banyak sekali donasi-donasi dari masyarakat. Iya, mengerti. Ya, silahkan Dr. Leli atau Dr. Cahyari ini. Mungkin Dr. Leli pertama. Maaf dokter, bahan apa saya tidak terlalu paham sih tentang spoon bone. Mungkin Dr. Yang Cahyari agak tipis itu memang. Pada intinya sih. Atau mungkin silakan. Ya, pada intinya kalau coverall itu dia bisa menahan air itu saja. Jadi kalau dia tidak tembus air itu masih bisa dipakai. Itu dari saya, tapi mungkin Dr. Cahyari melengkapi dalam. Spoon bound itu yang itu loh kayak untuk tas-tas itu loh yang itu loh. Bahan tas. Penutupnya tas malahan kan? Ya, ya. Kalau bahan tas saya tahu, Dok. Bukan kulitnya. Yang putih itu loh yang buat ngantongin tas yang baru-baru, yang tas mahal. Kantongnya Hermes, kantongnya Hermes. Nggak pernah beli tas mahal ya? Kantongnya fosil ya, Lel. Kantongnya sudah dilepas, Dok, tinggal tasnya doang dibungkus kado. Oke, maybe question for Juliet maybe about the requirement for coverall. So the
what kind of apa bahan itu apa? Spunbond. Juliet. Material. Yeah. Juliet, are you there? Yes, I'm here. I had to unmute Yes, myself. about the coverall, the gown. Yes, I saw there this. any requirement? Well, I saw this on the movie that you showed in the beginning, and Yes. is this something that's used in all the hospitals in Indonesia? Is I this think a so, yes. requirement? Oh yeah, yeah. We never use coveralls, only for Ebola. We just Oh, used okay. a gown, so just it's easy to put on and to take off. And the coverall is not very comfortable if you have to do that many times a day. So that's, we're not using the coveralls. However, when you're working when you're working in a cohort, to say, so you have a big room with 10 patients, for example. I know that other people in the Netherlands are using the coveralls, but that's just, it's more comfortable if you put it on once and then take care of multiple patients. Of course, if you do that, then there is the risk of transmission of other microorganisms from one patient to another patient. So then there is the danger of fueling the AMR problem. So that's a risk, I think. But the coveralls can be comfortable in some indications. And I think the most important thing is that it should be splash resistant. But otherwise, I don't see any other requirements. So the gown that you use is also water resistant? Yeah. Okay. Yeah. Okay, but thank you. It's not like a raincoat. It's very thin still. It's not too heavy, but it's splash resistant. Yeah. Yeah. Okay, thank you. You have a picture for that? Maybe if you have it in your slide, you can show us as well. So while waiting, maybe Prof. Hendro ingin menyampaikan, silakan Prof. Ya, saya ada hal yang mau saya tanyakan, yaitu di Semarang ada 4 dokter bedah saraf yang masuk di kamar untuk lockdown mereka. Itu yang saya ingin tanya, apakah gara-gara pekerjaan mereka sehingga banyak aerosol didapat pada waktu mereka operasi, atau bagaimana? Kok semuanya dokter bedah saraf, yang lain belum ada. Itu aja yang ingin saya tanya. Apakah itu ada aerosol yang bisa memberikan mereka conditioning terkena infeksi? Baik, terima kasih Prof. Dr. Cahyharini bisa menjawab? Ya, Prof, kita sering lupa kalau pengalaman di persahabatan gini, Prof. Kita merasa dengan menggunakan APD lengkap kita telah aman. Kita sering lupa kalau justru kritikalnya itu adalah saat pelepasan APD. Ya, di mana badan kita sudah terkontaminasi oleh virusnya dan kemudian kita melepaskannya dengan tidak hati-hati, maka saat itulah potensi aerosol. Itulah sebabnya kenapa donning dan doffing PPE itu sangat penting untuk dipatuhi urutan-urutannya. Dan bisa jadi urutan-urutan, mungkin ada yang bertanya kok di persahabatan begini berbeda dengan yang tadi Dr. Relly paparkan gitu. Urutan-urutan itu adalah tidak baku. Maksudnya gini, itu kebijakan rumah sakit sendiri. Yang jelas kita punya pengetahuan, punya knowledge-nya, punya guideline, misalnya dari CDC atau WHO, bahkan Kemenkes pun yang kita acu, terus kemudian ternyata kita harus lakukan simulasi di tempat kita, oh ternyata yang seperti itu tidak cocok untuk di kita, karena kondisi di kita adalah seperti ini. Maka kita harus lakukan inovasi-inovasi sendiri, tapi tidak boleh menyalahi prinsip yang bersih-bersih, yang kotor-kotor, gitu loh. Artinya gini, ketika melepas APD, mana yang duluan dilepas, itu adalah yang paling kotor. Jangan dibalik-balik, jangan asal-asal. Nah, seperti yang diutarakan oleh Julia tadi, pada penggunaan coverall, itu kadang-kadang juga ribetnya adalah di pelepasan APD-nya, Prof.
ketika dia menggulung, dia merasa sudah dehidrasi, sudah penat, sehingga ketika melepas dia melepas gitu aja, dan karena coverall itu kan harusnya dilinting, digulung pelan-pelan gitu ya, dan dia melepaskan bahunya dulu, kanan kiri dulu, baru kemudian kaki kanan, kaki kiri dan sebagainya. Itu dia main brek aja lepas sehingga coverall itu jatuh di lantai atau terurai, terus kemudian tidak digulung, dia masukkan ke keranjang itu dengan tidak sempurna, tidak dalam keadaan tergulung dari sisi dalam menjadi sisi luar menjadi sisi dalam, sehingga orang lain yang berikutnya kemudian melepas APD menjadi potensi tertular karena aerosol di sekitar itu. Dan seringkali pelepasan APD itu adalah area-area yang dipilih, itu adalah area yang paling crowded, di mana pas saat melepas itu dilakukan oleh 3-4 orang petugas bersamaan melepas APD. Padahal itu adalah kritikal gitu. Jadi harusnya harusnya kita atur lagi pelepasan APD itu satu orang dulu selesai, baru kemudian satu orang lagi melepas. Jadi tidak berbarengan sehingga resiko tersenggol, resiko tersentuh, resiko teraerosol itu. Dan setelah melepas APD pun kita harus cuci tangan dan mandi. Nah, yang kayak gini-gini ini belum tentu belum tentu dipatuhi gitu. Terus kemudian kenapa bedah, tindakan bedah? Kita tahu kamar operasi itu adalah tekanan positif. Terus ada aerosol. Nah, seringkali yang terjadi adalah habit saat operasi, di mana petugas keluar masuk ruangan, dan ketika keluar masuk ruangan itu menyebabkan turbulensi di udara itu berubah gitu. Jadi ada gangguan aliran udara, sehingga bukannya operasi menjadi aman bagi petugas, tapi malah menimbulkan infeksi di petugas. Gitu, Prof. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Prof. Terima kasih. Baik, do you have, Juliet, the picture? Unmute, please. Yes, sorry. I have it, but it's a bit small. It was in my presentation. Okay. I have to share it. Just a moment. Screen. Yeah, it is very important for us because most of the healthcare worker use this coverall. Oh, this one. Yeah, just this one. It's really, it's no boots. You can just wear your own the shoes that your own shoes, the nurse's shoes. So not shoes that you. Sorry. You zoom in. Can I zoom in? Well, a little bit, I think, or zoom out. Yeah. This is the gown. So it's very. They usually cost well, 20 cents or so, but now the price is I think 7 or 8 euros. It's crazy. Everything becomes so expensive. So I think that's another problem. Yeah. Okay. No cover shoes, yeah. Sorry? No any cover shoes. Yeah. No cover shoes. No. So it's unprotected here, but we don't see any splashes like with Ebola that people are bleeding a lot. It's yeah. So I don't think it's necessary, and your shoes are dirty anyway. So I'm happy that the healthcare workers are not asking for it. They are more occupied about the aerosols and the masks than about the gowns. Actually, yeah. Okay, thank you very much. Baik, saya lanjut dengan pertanyaan. Mungkin waktu kita tinggal 2 menit lagi. Mungkin saya memberi kesempatan kepada Malang, mungkin. Boleh bertanya, Dok? Silakan, Dr. Dewi. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya untuk Dr. Cahyarini. Di mana di tempat kita tuh sudah banyak OTG, orang tanpa gejala. Nah, kemudian teman-teman kamar operasi itu khawatir kalau pasiennya itu termasuk dalam OTG, sehingga mereka minta untuk menggunakan N95 di kamar operasi reguler.
Itu bagaimana pendapat Dr. Cahyarini? Kemudian yang kedua, my question for Dr. Juliet, do you screen the healthcare workers regularly or only healthcare workers with complaints? Terima kasih, Dr. Anis. Ya, silakan Dr. Cahyarini. Ya, Dr. Dewi. Dr. Dewi, kalau di persahabatan kita lakukannya screening dengan ronsen paru dulu minimal. Jadi kalau misalnya dia sudah ada pneumonia, baru kemudian berarti petugasnya harus memakai masker N95. Kita perlakukan seolah-olah dia adalah OTG, suspek COVID. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya yang penting adalah habit di saat operasi itu. Tindakan yang memicu aerosol kan sebetulnya saat intubasi ya. Jadi ketika intubasi saja yang harus hati-hati untuk tindakan aerosol tersebut, sehingga petugas intubasinya memakai masker N95, dan kita sekarang sudah punya intubation box, aerosol box. Jadi setiap pasien yang mau diintubasi itu kita pakaikan box dari Mika gitu, sehingga kalaupun ada terjadi aerosol pada pasien OTG tidak mencemari yang lainnya. Minimal lah pencemarannya. Kasih. Terima kasih. So please, Juliet. Yeah. Hi, Dr. Devi. Thank you for your question. Yeah, when we ask healthcare workers to monitor their complaints, and only in case of complaints, they can come to our occupational health service, and then they are tested. And especially the loss of smell and the loss of taste is a very good indication of COVID infection, mild COVID infection, and usually you see a very low CT value in these people. So that's something that we really want to know them and take them out of the work process. Yeah. Thank you. Next, Bali, ada pertanyaan, Bali? Tidak ada? Halo. Oh ya, ada. Silakan. Ya, Prof. Eri dari PJY. Silakan, Prof. Eri. Di-unmute, Prof. Eri unmute. Halo. Oh, nggak ada ya. Halo. Ya, silakan, Prof. Eri. Iya. Jadi tadi jawaban pertanyaan Dr. Hardi, bagus sekali pengalaman di Rumah Sakit Persahabatan, penggunaan di pasien poli dengan akrilik sehingga bisa dihemat itunya, N95. N95-nya diganti surgical mask. Nah, pertanyaan saya sekarang bagaimana ini karena sudah UTG demikian banyak, bekerja di poli ini sudah pakai face shield, tapi ininya masih surgical mask. Gimana? Harus mutlak N95 bukan? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, silakan Dr. Lely menjawab. Dengan Dr. Cahyarini. Dr. Cahyarini, silakan. Habis ini Lely ya. Baik dok, kalau di kami semua poli itu menggunakan masker bedah. Hanya di poli tertentu yang memang banyak tindakan aerosolnya seperti poli gigi, poli THT itu dan poli TB itu baru menggunakan masker N95. Tapi untuk yang lainnya tetap masker bedah saja dengan Google dan face shield. Demikian dok. Demikian Prof. Eri, cukup jelas. Dr. Lely, ada yang mau ditambahkan? Terima kasih. Ingin menambahkan sedikit. Silakan. Ya, terkait dengan akrilik, sebenarnya ini masih ada kontroversi juga tentang penggunaan akrilik saat pemasangan intubasi. Itu sebenarnya tidak sepenuhnya bisa menyimpan atau
mengurung aerosol itu di akrilik tersebut, karena ada kemungkinan aerosol itu akan tetap terbang ke udara di luar akrilik tersebut, sehingga saya rasa akan sangat tetap berbahaya apabila melakukan tindakan dengan akrilik tapi petugasnya tidak memakai masker N95. Jadi ini memang ada sedikit pertimbangan juga bahwa kita tidak bisa menjamin bahwa semua aerosol itu akan terperangkap dalam akrilik itu dan tidak akan keluar. Jadi itu tambahan dari saya. Ya, tetapi setuju dengan Dr. Cahyarini tadi ya. Jadi untuk yang poli-poli tidak menghasilkan aerosol itu cukup dengan masker bedah dan face shield ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Eri. Selanjutnya ada lagi dari kota-kota lain yang mungkin tidak saya sebut. Saya beri kesempatan 1 menit untuk bertanya. Tidak. Baik, there is still a question in the chat box up to Dr. Juliet from Dr. Yeva. Do you have any experience using UFGI to sterilize the N95 UVGI? Yeah, I'm seeing the question, but I think when we started the process, we tried a couple of methods, and I do not exactly recall. So I will check that for you, Dr. Yeva, because I do not really recall if it was done but unsuccessful or if we did not use it at all. Yeah. Thank you, Juliet. So we have already out of time, so 5 minutes longer than we planned. So thank you very much for all the speakers for the very valuable information, and we hope that all of our discussion give us a very good learn from this learn by doing, and also all the experience will give us also new knowledge in practice our daily job. I forgot to give opportunity to Professor Verbroek, so I'm sorry. Professor Verbroek, do you want to give some comment for this? Well, the only thing I want to say is I'm very proud that PAMKI is doing this. Oh, it's thank really you. developing into a professional organization, supporting each other and making sure that everybody is really developing well and providing a very good service. So I think you should keep this up, because Indonesia is, as you always say, a very, very big and important country with many, many people, and they are at risk and they do need good service from microbiology, and PAMKI is doing a good job. Thank you, Pros. This is also because of you. Thank you very much. So keep healthy also for you. Baik, teman-teman semua, terima kasih banyak atas partisipasi aktif dalam webinar kita kali ini. Mudah-mudahan kita akan bisa bertemu lagi pada webinar selanjutnya dengan topik yang berbeda tentunya. Dan kepada para pembicara, so thank you Juliet, terima kasih Dr. Lely, dan juga terima kasih Dr. Cahyarini atas presentasinya yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Saya serahkan kepada Prof. Kuntaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Terima kasih semuanya. Kami atas nama panitia di Surabaya, terima kasih pada semua pembicara, semua peserta yang sangat aktif di dalam acara ini. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa teman-teman kita yang sedang berada di rumah sakit berjuang sekuat tenaga, tidur di rumah sakit, tidak kenal lelah. Tapi beberapa sejawat kami, termasuk tenaga kesehatan, nakes, ada yang diusir dari kos-kosannya sehingga harus pergi. Dan untuk itu kami sangat menyayangkan, dan kembali lagi kita tutup acara ini untuk ketemu pada webinar PAMKI yang ketiga dengan topik yang sama menariknya, dan
silakan para semua anggota PAMKI dan masyarakat umum semua untuk bisa mengikuti pada session ketiga. Baiklah, kami ulangi lagi, inilah persembahan para ibu-ibu pada 4 strong women, dan di sini juga kami putar sekali lagi video tentang perjuangan ibu-ibu di era modern di dalam melawan COVID-19. Kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So applause for all of us. Tipis banget. 'Terima kasih semuanya. Sampai ketemu webinar ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.